Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, bersyukur kita pada saat ini masih dipilih Allah, diberikan kekuatan untuk mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Perkumpulan seperti ini adalah contoh daripada perkumpulan yang pernah kita mengikuti, perkumpulan yang pernah diadakan oleh Rasulullah SAW. Ini perkumpulan untuk mengundang kita belajar fikih Rasulullah SAW, risaunya Rasulullah SAW, dan juga fikir sahabat. Apa yang dipikirkan oleh Rasulullah dalam hadis, karena Nabi daimul fikr, Rasulullah tidak pernah berhenti berfikir dan risau. Apa? Beliau sangat merisaukan nanti di akhirat jangan sampai ada umatku yang masuk nerakanya Allah. Kenapa Rasulullah memikirkan akhirat? Karena setiap kita akan pindah, akan meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini sementara. Hakikat tempat abadi siapapun manusia, maka nanti dia akan hidup di alam akhirat. Dan untuk mendapatkan kebaikan kehidupan di akhirat, Allah berikan dunia ini menjadi asbab, lahan atau ladang untuk mengumpulkan bekal untuk nanti kita hidup di akhirat. Maka Allah ciptakan kita di dunia bukan untuk mengusahakan apa yang ada di hadapan kita, benda-benda dunia dengan berbagai macam ragam, aneka ragam, daripada harta, tanah, kendaraan, dan yang lainnya. Bukan, ya. Dunia ini Allah jadikan majra'atul akhirat, ladangnya akhirat. Sebab apa? Untuk dunia 50.000 tahun sebelum Allah lahirkan kita ini, Allah ciptakan kita ke alam dunia, Allah sudah sediakan keperluan kita, hajat kita dari A sampai Z, Allah tidak tinggalkan. Coba lihat di sekitar kita. Allah menciptakan langit, membentangkan langit, dan Allah menciptakan bumi, menghamparkan bumi. Allah menciptakan gunung dengan segala isinya. Allah menciptakan lautan dengan segala isinya. Allah menciptakan pepohonan, buah-buahan, sayur-mayur. Bahkan sebetulnya yang dikatakan tambang, apapun tambang, itu Allah ciptakan untuk bekal manusia hidup di dunia. Jadi ciptaan Allah di atas dunia ini itu adalah bekal untuk hidup di dunia. Tapi Allah berikan bekal untuk hidup di akhirat nanti hanya agama dan usaha agama. Ini yang perlu kita pahami sekarang. Kalau seandainya dunia ini untuk mendapatkan dunia, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama? Coba di Indonesia kita sedih, ya, mereka lahir dalam keadaan Islam, bapaknya Islam, bahkan mungkin ada anak orang kiai ajengan, tapi sibuk untuk mencari keduniaan, usaha dagang, usaha pabrik, usaha pasar, ya. Usaha apapun yang namanya dia kerjakan itu usaha dunia, karena hasilnya dunia. Usaha pabrik akan mendatangkan usaha
pabrik, apa namanya? Mau teknologi, mau barang-barang, benda-benda, mobil, usaha pasar pun hanya menghasilkan hasil-hasil pasar. Usaha pertanian menghasilkan pertanian. Ya kita lihat sendiri, tidak pernah ada orang usaha pertanian menghasilkan iman dan amal soleh. Jangankan iman hasil, pesawat pun tidak akan hasil daripada ladang pertanian. Tetapi umat Islam ini kalau ditanya nanti kalau mati kita akan akan hidup di akhirat, kira-kira mau tempat mana? Pasti dengan latar manusianya, ya. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam aja kalau ditanya kalau mati kamu mau tempatkan di mana, dia bilang di surga. Karena memang surga ini tempat kesenangan selama-lamanya, kenikmatan selama-lamanya, kesejahteraan selama-lamanya, kebahagiaan selama-lamanya, kesuksesan selama-lamanya. Jadi di akhirat hanya ada dua tempat, tidak ada istilah orang mati nanti selain di surga atau di neraka, nggak ada. Dua saja, imma fil jannah, apakah kita ada di surga, atau nauzubillah di tetangga surga itu neraka. Nah, kita yang hadir di sini, saya yakin bapak dan ibu, apalagi yang sudah mengenal dakwah 3 hari, jelas kita dengan penuh harapan kepada Allah, ya Allah jadikan kami ahli surga. Tapi sayang, seribu sayang, tadi Allah berikan kesempatan dan lahan dunia untuk membekali diri di akhirat, sibuk dengan kebendaan-kebendaan. Bekal di akhirat itu adalah at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa itu takwa? Ketaatan sempurna kepada Allah, ketaatan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya dapat iman dan amal. Di mana ini dua perkara bisa didapatkan? Mungkin di pasar? Tidak. Di pertanian? Tidak. Di pabrik? Tidak. Di kantor? Tidak. Jelas, ya. Tidak ada orang sekarang petani dari mulai kakeknya sampai cucunya menghasilkan kapal terbang, tidak ada. Itu saja sudah mustahil. Mana mungkin iman dan amal soleh akan didatangkan dari perkara itu? Tidak. Makanya ini perkara harus kita pikirkan dari sekarang. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini dua saja, agama dan usaha agama. Kenapa demikian? Karena dahulu sebelum Rasulullah SAW dihantar sebagai Nabi terakhir, khatamin nabiyyin, Allah telah memerintahkan, Allah telah menghantarkan 124.000 Nabi dan Rasul. Selain Rasulullah, Nabi-Nabi terdahulu, mereka yang menjalankan tugas usaha agama atau dakwah. Umatnya tidak diperintahkan untuk dakwah. Maka kita sering mendengarkan, bahkan kita membaca kisah-kisah, ya kan? Ketika Nabi dihantar, hidup agama. Ketika Nabi-Nabi dihantar, semuanya agama hidup. Tetapi ketika Nabi-Nabi ini sampai Nabi Isa terakhir wafat, maka kaumnya menjadi kafir kembali. Ini nyata, ya. Itu Bani Israel yang dibimbing oleh Nabi Musa itu 70 Nabi dihantar kepada mereka. Tapi ketika Nabi Bani Israel meninggal, semua Bani Israel kembali menjadi kafir kepada Allah. Ini orang Yahudi sekarang ini orang Bani Israel sebenarnya. Itu cucu daripada nabi-nabi terdahulu kan, tapi karena tidak ada usaha agama, maka ketika Nabi wafat agama pun hilang. Tapi mulianya umat ini, Masya Allah, Allah berikan, Allah hantarkan Nabi Muhammad SAW membawa agama dan usaha agama. Padahal Nabi Muhammad sudah 20 abad yang lalu meninggalkan kita, bukan sedikit. Nabi terdahulu bukan
ratusan tahun, baru berapa tahun saja umatnya sudah kembali ke kafiran lagi. Di zaman Nabi Musa kan begitu, ditinggalkan 40 hari saja mereka buat persembahan lagi. Baru 40 hari, bagaimana kalau berabad-abad? Kita ini 20 abad, tapi alhamdulillah umat Islam masih ada. Orang-orang yang mengusahakan agama masih ada. Kenapa? Karena umat ini dikasih tanggung jawab untuk melanjutkan estafet kerja usaha agama, yaitu dakwah. Kalau tidak ada, jangankan minggirkan yang lain, ya. Ini Indonesia dahulu tidak ada agama sebetulnya kalau dikatakan. Mereka penyembah berhala. Tapi karena ada pelanjut kerja Nabi yang namanya Wali Songo datang ke Indonesia menghidupkan agama dan menghidupkan amal agama, menyembahkan agama, sehingga kader-kader daripada Wali Songo ada Kiai Ajengan sampai sekarang Mualim, segala ini kader sebetulnya. Nah, mereka cuma kurang paham, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ini. Ternyata di zaman ini pun banyak orang Islam murtad. Bagaimana kalau tidak ada agama? Nauzubillah, kita sering mendengar pendeta itu aslinya ustadz, katanya sekarang banyak. Itu masih ada dakwah. Bagaimana kalau tidak ada dakwah? Pasti akan terjadi seperti kaum yang terdahulu. Tidak tersisa itu. Nabi mati, agama mati. Tapi alhamdulillah, berkat beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan sadar akan tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh umat ini, dari mulai sahabat. Berapa? 124 sahabat semua bergerak untuk menghidupkan agama ke seluruh dunia. Maka saya Ustaz sudah memberitahu kawan-kawan, ketika ada mendengar berita di Australia ada umat Islam, sampai di Kutub Utara kemarin Ustaz ke sana, masih ada Islam, orang-orang Islam. Itu bukan datang begitu saja. Ada orang yang mendakwakan agama di seluruh tempat ini, termasuk Indonesia. Sekarang Indonesia ini mayoritas penduduknya umat Islam 250 juta. Bayangkan. Ini kalau tidak ada dakwah hancur ini. Tapi Allah jaga lewat orang-orang yang menjalankan usaha agama, dan termasuk kita, karena kita ini umat Rasulullah SAW, seperti mana umat terdahulu, yaitu umat yang mengawali perjalanan umat Nabi itu adalah para sahabat. Bayangkan, sahabat itu lahir di Mekah, lahir di Madinah, tapi mati di luar Mekah dan Madinah. Untuk apa? 30.000 kubur sahabat ada di Rodan. Kemarin ketika rombongan kami setahun kedua ke Turki, puluhan para sahabat, ya, kuburnya ada di sana, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan jelas kita harus yakin seluruh para sahabat ketika meninggalkan keluarga, istri, negara, mereka berangkat untuk mendakwakan agama. Seperti Wali Songo, ya, lahir di negeri Arab tapi kuburnya ada di Indonesia. Bayangkan, mereka dakwahnya tidak kembali ke tempat mereka. Selama masih ada umat yang harus diajak masuk Islam, dia akan begitu. Seperti Uqbah bin Nafi yang telah menjadikan Mesir negara Islam, Libya negara Islam, beragama Islam penduduknya, bahasanya bahasa Arab lagi. Dulu bukan bahasa Arab. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya, termasuk beberapa negara Eropa, negara Afrika itu banyak sekarang negara Afrika tapi bahasa Arab semua. Bayangkan, sahabat itu berangkat meninggalkan Mekah dan Madinah, membawa agama, membawa adat agama, ya, kemudian membawa bahasa Arab pun dibawa ke sana. Dan sementara bahasa Arabnya adalah bahasa ahli surga. Bayangkan, itu perjuangan agama, perjuangan sahabat dalam mendakwahkan agama. Alhamdulillah, ya, kita bagaimanapun harus menyadari tanggung jawab utama yang harus saya tunaikan ini adalah bagaimana mengamalkan agama yang sempurna dan mendakwakan agama ke seluruh alam. Siap insya Allah, ya. Nah, ini pikir yang harus diadakan sekarang. Silakan mau jadi pedagang, tapi jangan lupa dakwah. Ya, silakan mau jadi pengusaha, tapi jangan lupa dakwah.
Sampai ada istilah sekarang ini orang-orang kaya Jakarta, di Inggris, di mana-mana, masya Allah, perusahaannya jalan, kemudian pengusahanya jalan-jalan dengan dakwah ini. Ajib coba. Ya, kemarin kita ke Malaysia berkumpul dari 200 negara. Itu bukan orang sembarangan ke Malaysia, pergi perlu ongkos dari 200 negara. Kalau tidak punya uang tidak mungkin datang. Dan mereka pengusaha, bayangkan. Asbab dengan dakwah mereka bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Perusahaannya katanya alhamdulillah jalan katanya. Jadi ini usaha akan memberikan kebahagiaan, kebaikan hidup kepada kita. Ya. Sekarang kita bercita-cita semua ingin bahagia, jaya, sukses dunia dan akhirat. Tapi karena kesalahan paham, kita yakin menganggap bahwa bahagia itu ada dalam uang. Bahagia itu adalah benda-benda dunia. Ya. Ini semua pemikiran yang picik sekali. Ya. Andaikan ya manusia yakin bahwa kebahagiaan ada uang, berapa orang yang punya uang di sini? Ya, kebahagiaan ada dalam diri orang-orang kaya, berapa orang kaya di sini? Apalagi zaman sekarang, ya pabrik gede aja bangkrut, bagaimana akan ada kebahagiaan? Kami ketika di Amerika kemarin 4 bulan, ditunjukkan di satu kota Detroit. Itu kota yang paling maju. Kenapa? Di situ ada pabrik mobil yang terkaya. Mobil mewah itu di Detroit. Tapi karena dunia tidak lama-lama, sementara kata kawan dari Kanada, lihat dahulu ini kota terkaya, sekarang kota hantu katanya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang duduk di sana. Pabrik sudah bangkrut semua, tidak ada kehidupan lagi. Jadi kalau seandainya dunia ini dijadikan kunci untuk kebahagiaan, dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Maka ibu dan bapak, ya, mulai hari ini kita ambil keputusan, ya. Kalau kita mau bahagia, jaya, sukses dunia dan akhirat, apalagi kita ingin menjadi ahli surga, ikuti jalan orang-orang yang telah menjadi jamin orang surga. Siapa? Para nabi, jelas. Terutama Nabi Muhammad. Bukan saja nabi Allah jamin, para sahabat dahulu mereka berada di jurang-jurang neraka. Al-Quran menerangkan, kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian lawan sahabat dahulu tidak ada agama, kalian berada di jurang-jurang neraka. Fa'anqadhahum minha. Allah selamatkan daripada itu dengan didatangkannya Rasulullah sallallahu dengan membawa agama dan usaha agama. Sebelum wafat lagi sahabat sudah mendapat titel yang paling tinggi, yang tidak akan didapatkan oleh umat setelahnya, oleh kaum setelahnya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ini janji Allah, lihat, orang yang mengamalkan agama dan menghidupkan usaha agama pasti dia akan dibahagiakan. Jadi tingkatan surga itu yang pertama akan ditempati oleh para nabi dan rasul. Yang kedua oleh orang-orang setelahnya, mungkin sahabat atau mungkin ada orang-orang yang punya kualitas seperti sahabat. 4 golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah ahli surga. Minan nabiin, para nabi dan rasul, wasiddiqin, orang-orang yang yakin kepada Allah dan kepada hari akhirat dan berkorban mati-matian untuk menghidupkan ini agama. Siddiqin dalam Al-Quran, atau katakan Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga minasyuhada. Apa itu orang syuhada? Syuhada itu mati dalam taat kepada Allah, salatnya istiqomah, dakwahnya istiqomah, ibadah lain dan istiqomah. Kalau dia mati syahid. Mencari ilmu agama, ketika pergi dan pulang dia mati di perjalanan, itu pun mati syahid. Laki-laki selalu pergi keluar masuk masjid, ketika pergi mati, pulang mati, itu mati syahid. Orang yang silaturahmi untuk agama ini, dia pergi pulang mati, Allah berikan seperti syahid. Jadi alhamdulillah ini masih ada 2 jatah yang bisa kita tempuh. Apakah kita mati syahid dalam taat kepada Allah, atau kita menjadi orang-orang soleh. Golongan terakhir yang akan menjadi ahli surga itu adalah orang
Solihin. Di mana jiwa bisa dibentuk soleh? Di pasar. Orang pasar salat aja enggak. Orang pertanian, nah, dia pun nggak salat. Hadir pengajian bulanannya di masjid enggak. Bagaimana menjadi orang soleh? Orang kantor, oh, di mana ada orang kantor taat kepada Allah yang sempurna? Tidak ada. Dan sampai matinya hanya dapatkan pensiun saja. Ya, padahal pensiun yang sedikit itu, walaupun dahulu mati waktu kerja, itu akan ditinggalkan di dunia. Semua perkara yang dimiliki oleh siapapun akan ditinggalkan ketika dia mati. Jadi dunia ini bukan bekal akhirat. Bekal akhirat adalah agama. Maka benar Allah telah menetapkan bahwa kejayaan umat manusia di mana saja ketika dia mengamalkan agama ikut cara Rasulullah SAW. Terutama ada usaha agama. Ya. Jadi insya Allah ibu sekalian kita niatkan ya untuk memegang teguh kepada agama dan usaha agama ini. Dan ini usaha agama ini adalah satu kunci diangkatnya umat akhir zaman menjadi khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan manusia ini hanya dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini untuk umat akhir zaman, untuk kita semua. Padahal masih banyak umat terdahulu umurnya 3.000 tahun, 300 tahun, 1000 tahun umatnya Nabi Nuh, tapi tidak dikatakan khair ummah. Kenapa ini khair ummah diberikan kepada umat ini? Karena umat ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan estafet kerja Nabi Muhammad sallallahu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang mencari kejayaan, kemuliaan, kesuksesan di luar daripada dakwah, dia ada orang-orang terhina, orang menderita, orang sengsara. Ya, seperti mana orang sekarang melihat anggota badannya. Ya, ini satu-satu perkara yang saya pikirkan. Coba, Allah jadikan mata untuk melihat. Jadi tidak ada cara untuk melihat. Ya, melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, memegang hanya dengan tangan, berpikir hanya dengan otak, ya, berbicara hanya dengan mulut. Begitu, tidak ada orang yang sesehat apapun mengatakan, oh saya bisa melihat dengan mulut. Ini orang apa ini? Orang panas namanya. Bayangkan. Contoh ini bisa dipahami oleh kita. Tapi sekarang manusia ingin bahagia dengan usaha berdagang, membuat pabrik-pabrik, seakan-akan dia itu sama dengan orang mengatakan saya bisa berbicara dengan mata. Ini perkara sudah ditetapkan oleh Allah. Melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, berjalan hanya dengan kaki. Jadi kalau kita betul-betul mau bahagia, jaya, sukses, ikuti ini agama. Siap insya Allah ya. Hanya dengan agama saja. Di mana saja orang kalau ingin bahagia, di Amerika mau bahagia, jalankan agama. Dakwahkan agama. Karena ayatnya yang tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Berarti para sahabat alhamdulillah telah berkorban habis-habisan untuk agama ini. Untuk agama dan untuk menyebarkan agama. Tabi'in, muridnya sahabat juga setelah menempuh itu jalan. Muridnya tabi'in daripada muridnya sahabat juga telah tersebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama. Salafus soleh, madhab arba'ah. Ini madhab 4 nih sekarang ada, bukan hanya ada di Indonesia. Di seluruh dunia ada madhab Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki. Mereka telah menyebarkan ilmu-ilmu ini dan menghidupkan agama, dan mereka telah wafat di jalan Allah. Setelah itu para wali, termasuk Wali Songo, ya, Wali Songo bukan orang Indonesia, tapi mereka lahir di negeri lain, mati di Indonesia untuk mendakwahkan agama. Sekarang giliran siapa? Ya tinggal kita. Ya. Karena ini tugas diberikan kepada umat, bukan kepada wali saja. Yang namanya antum itu kalian umat Islam. Wahai umat Islam, kalian punya tugas untuk menjalankan estafet, meneruskan estafet yang pernah dibuat oleh para sahabat dan wali-wali. Nah sekarang Allah berikan kepada kita kesempatan, ya, bukan semuanya. Ya, kalau saja kita umur berapa pasti akan mati. Jadi kalau sudah mati tidak ada kesempatan lagi. Maka niat ibu sekalian, alhamdulillah ibu-ibu yang telah mengenal ini usaha dan yang belum mencoba keluar 3 hari ya.
agar Allah berikan paham. Ini maksud hidup, ini tanggung jawab benar. Ya, kalau tanggung jawab suami hanya memberikan makan, apa bedanya? Suami isi di Amerika, ya, suaminya bekerja, bahkan isinya pun bekerja, tapi tidak beragama, tidak mengamalkan agama. Itu kalau saya katakan kemarin di masjid, itu orang kayak ada bahasa dalam bahasa Sunda tuh hardolin. Orang tadi agama tuh kerjanya hardolin aja sama. Padahal bukan itu. Allah ciptakan kita punya maksud yang agung, yaitu meneruskan estafet kerja Rasulullah Sallallahu. Dan ini harus kita yakini. Alhamdulillah ibu dan bapak, subhanallah, bagi kawan-kawan yang sudah lama dan ada pengorbanan, bukan saja di Sukabumi, dia berangkat ke seluruh Indonesia. Bukan saya di Indonesia, dia berangkat ke luar negeri, India, Pakistan. Setelah India, Pakistan, dia berangkat lagi ke negeri-negeri jauh. Bukan main. Satu rombongan dari Bandung, itu pengusaha, tidak ada ulamanya, ya, penjual aromanis dari Bandung, berangkat dengan teman-temannya ke Peru. Masya Allah, selama 4 bulan dia dapat mengajak orang masuk Islam 3.000 orang. Bayangkan, ini dengan asbab dakwah. Allah berikan pengalaman ke luar negeri, naik pesawat lagi, Masya Allah, di sana dibahagiakan lagi, disambut, ya. Jadi sekarang ini masjid-masjid di Eropa bukan dari masjid itu, gereja yang sudah lama ditinggalkan oleh kaumnya, pengikutnya, kosong, akhirnya dibeli oleh umat Islam. Subhanallah. Jadi masjid-masjid di Eropa ini adalah gereja yang dibeli, dirubah menjadi masjid. Ini karena ada usaha agama. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu niatkan, ya, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita ke seluruh alam. Siap insyaallah. Nah, maka buatlah dari perkumpulan ini bentuk jemaah-jemaah yang akan melanjutkan kerja Nabi di seluruh alam. Insya Allah, buat niat dan catat, silahkan saling ikhtilat, ya. Dan berapa pahala yang Allah, apa jaminan Allah ketika orang menjalankan usaha? Belum lagi berbuat apa-apa, baru berdiri saja. Laqadratun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya. Berdiri sesaat di jalan Allah, belum buat apa-apa. Allah berikan balasan itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, orang pengusaha nggak ada yang memiliki nilai-nilai Sukabumi, tidak ada, ya. Konglomerat Indonesia, Sukabumi baru sekian persen saja dari kekayaan. Tapi dai ini ketika dia berdiri, dia memiliki seluruh dunia. Bayangkan, itu nanti di akhirat, ya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan dunia kedua, dunia hanya satu. Nanti di akhirat, surga seorang ahli surga itu dikalikan menjadi 10 luasnya bumi ini, dunia ini. Jadi nanti janji Allah akan didapatkan di akhirat. Maka kita buat, kita yakin, dan jadikan dakwah sebagai tanggung jawab dan kerja saya satu-satunya. Maka untuk itu kita latihan, ya. Yang belum mencicipi 3 hari, kita keluar 3 hari, ya. Yang sudah 3 hari tingkatkan sampai 40 hari, 10 hari, 15 hari, 40 hari ke negeri jauh atau ke luar negeri, ya. Dan kita jadikan dakwah ini, ya, kerja kita sampai datangnya kematian. Niat begitu. Insyaallah niat semua, ya. Silakan ibu saling tazkir, dan insyaallah setelah itu kita doa.